pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini, angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat juga lah yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar. Betul? Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Sombong amat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sehingga kemiskinan yang terjadi saat ini bisa jadi adalah sebuah rentetan apa yang terjadi di masa lalu itu. Era Soeharto banyak sistem yang rusak, sehingga KKN menjadi sangat marak, bahkan disebut membudaya. Lalu datang reformasi, yang seharusnya KKN bisa hilang atau minimal jadi sangat berkurang. Tetapi begitu SBY muncul, bukannya berkurang, korupsi malah makin marak dan mungkin makin canggih dan malah bisa terang-terangan. Di zaman SBY dulu, ketika koruptor itu ditangkap, tetap masih bisa senyum-senyum, seolah-olah tidak pernah melakukan korupsi. Ini karena para koruptor itu merasa ada backingan dan merasa masih kuat. Nah, apakah di zaman Jokowi saat ini masih akan seperti itu? Maka ketika mengingat slogan Partai Demokrat waktu itu, katakan tidak pada hal korupsi, banyak yang tertawa ngakak, bahkan sampai guling-guling saat ini. AHY sok kritis soal hutang negara saat ini. Apa dia tidak berkaca dengan masa lalu, di mana bapaknya dulu jadi presiden? Sok kritisnya AHY bisa dianggap hanya lawakan saja bagi saya. Sebuah bahan candaan, AHY tetap masih saya anggap sebagai anak ingusan yang dipaksa terjun ke arena politik. AHY belum cukup berpengalaman soal politik, tapi mungkin AHY hanya sebagai boneka bapaknya saja saat ini. Jadi apa yang diutarakan oleh AHY mungkin bisa jadi adalah bisikan dari bapaknya, SBY itu. Tapi mungkin Sang Pepo sudah merasa akan sangat uzur, jadi perlu percepatan penerusan untuk paham politik. Dan AHY pun terus jor-joran dipaksa menjadi politik, khusus dadakan tiba-tiba bicara soal hutang. AHY sok kritis soal utang negara saat ini. Apa dia tidak berkaca dengan masa lalu di mana bapaknya dulu jadi presiden? Sok kritisnya AHY bisa dianggap hanya lawakan saja bagi saya, sebuah bahan candaan. AHY tetap masih saya anggap sebagai anak ingusan yang dipaksa terjun ke arena politik. AHY belum cukup pengalaman soal politik, tapi mungkin AHY hanya sebagai boneka bapaknya saja saat ini. Jadi, apa yang diutarakan oleh AHY mungkin bisa jadi adalah bisikan dari bapaknya SBY itu. Tapi mungkin Sang Pepo sudah merasa akan sangat uzur. Jadi perlu percepatan penerusan untuk paham politik. Dan AHY pun terus jor-joran dipaksa menjadi politikus dadakan,
dadakan tiba-tiba bicara utang. Dadakan tiba-tiba sok peduli pada rakyat. Padahal aslinya dulu waktu Demokrat berkuasa, korupsi menjadi dominan. Hidup rakyat tidak pernah dipedulikan. Mau jadi penggerak kaum milenial malah jadinya kaku banget. Malah kalah sama Gibran Rakabuming Raka yang mampu menyedot perhatian kaum milenial saat ini. Sedangkan AHY bangga pakai rompi dan tubuh atletis. Tapi kaum muda milenial seperti tidak srek akan hal itu. Akhirnya AHY pun gagal menarik simpati kaum muda. Kalaupun AHY jadi stand up komedian, kayaknya sih sudah tidak terlalu lucu. Pasalnya tema-tema yang dibawakannya tidak ada update-nya. Susah untuk move on. Memang rata-rata barisan sakit hati susah move on. Kalaupun bisa move on karena terpaksa saja. AHY terus bilang kalau utang badan usaha milik negara itu semakin meroket. Diksi bahasa yang digunakan bombastis. Padahal kasus Senturi yang sudah merugikan negara itu jauh lebih meroket. Namun anehnya, Demokrat masih pede saja bicara pro rakyat. Masih pede sok kritis pemerintahan saat ini. Apakah semua kader Partai Demokrat sudah tidak ada rasa malu lagi? Atau mereka semua pakai jurus pura-pura lupa? Jangan-jangan Demokrat ini kesurupan hantu-hantu bangunan tua di Hambalang itu. Serem juga kan jadinya. Kayaknya sudah banyak sih penunggunya. Mungkin sudah banyak tuh jin-jin yang menghuni di rumah hantu Hambalang. Semakin mangkrak, maka jin-jin itu semakin suka. Jadi, dalam pidato AHY yang saya sajikan tadi, AHY bilang bahwa dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Topik ini sebenarnya sudah basi. Kenapa AHY tidak begitu smart dalam berpolitik? Meskipun misalnya sosial medianya itu dimonetisasi dan dapat iklan, tidak cukuplah buat bayar utang negara. AHY memang masih ingusan di dunia politik, tapi dipaksa menjadi oposan yang keras. Ternyata tidak keras-keras juga. Menurut saya, kata-kata AHY sangat datar-datar saja, tidak menggigit begitu. Katanya begini, menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini, angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang badan usaha milik negara yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi. Begitu kata AHY saat menyampaikan pidato politiknya di tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa kemarin tanggal 14 Maret 2023 itu. Kalau ada uang hasil dari utang dipakai untuk hal-hal produktif, pasti lebih bagus daripada hal-hal yang konsumtif. Apalagi jika utang itu dikorupsi lagi, sudah pasti negara akan bisa kolaps. Di zaman Jokowi saat ini banyak sekali pembangunan yang dikerahkan. Apalagi di zaman pandemi, tentu saja anggaran negara menjadi terbebani. Jadi, kalau rasio utang naik, itu karena situasi dan kondisinya. Namun intinya, kalau utang digunakan untuk kegiatan produktif, maka potensi membayarnya sangat besar sekali. Sehingga dituntut harus produktif, menggerakkan segala kreativitas. Namun sebaliknya, jika utang ternyata digunakan untuk pesta-pesta
Kayak misalnya istri AHY yang suka acara-acara mewah. Yah, gimana bisa bayar utang? Atau misalnya utang itu dipakai beli Rubicon dan Harley Davidson buat pamer di sosmed. Yah, potensi bayar utang ini sulit terjadi. AHY mengatakan lagi bahwa ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman terhadap PDB. Kemudian AHY mencoba sok kritik dengan berpendapat bahwa bukan berfokus ke masalah rasio utang, melainkan nasib pemerintahan selanjutnya yang akan semakin kesulitan membayar utang. Jadi seolah-olah dia sudah yakin akan menjabat sebagai presiden ataupun wakil presiden. Apakah AHY akan jadi cawapresnya Anies Baswedan lalu dia menang? Hanya manusia tolol yang mau pilih AHY. Kalau memang bisa menang, dan kalau memang mereka cerdas dan hebat, bahkan kalau memang mereka lebih hebat dari pemerintahan yang sekarang ini, berarti tak perlu ada rasa takutlah. Karena kalau cerdas dan sangat peduli dengan rakyat, pasti tahu caranya gimana biar utang itu bisa dibayarkan. Tapi kayaknya sih ini cuma caranya untuk melempar wacana. Apalagi sudah dekat pemilu saat ini, maka perlu tetap eksis. Kalau urusan ijazah sudah diambil oleh kalangan Jancu, Suginur, dan kawan-kawannya, maka AHY ini ambil soal utang negara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.